Oke guys, jumpa lagi bersama saya Nilciana Talan. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas tentang Rantes dan One Sampel Kolmogorov Smirnov. Yang pertama kita bahas Rantes. Sesuai pengertiannya, Rantes adalah uji yang digunakan untuk menguji hipotesis deskriptif satu sampel, di mana jika populasi datanya berbentuk nominal atau ordinal. Yang kedua, pengujian dilakukan dengan cara mengukur kerandoman populasi berdasarkan data hasil pengamatan sampel. Fungsi dari Rantes tersebut ialah untuk menguji keacakan atau random dalam suatu sampel. Oke, kita masuk pada A, di mana jika ukuran sampelnya kecil dari 20. Di sini, jika ukuran sampelnya lebih kecil dari 20, maka data diubah dalam bentuk dua kategori. Nah, yang kedua, beri tanda kategori 1 dan kategori 2 dengan urutan tetap. Begitupun syarat ketiga dan keempat. Statistik yang diuji ialah hitungan banyaknya runtun atau sama dengan R. Tabel F1 sama dengan nilai-nilai batas terkecil untuk menolak H0, sedangkan tabel F2 adalah nilai-nilai batas terbesar R untuk menolak H0. Nah, jika R berada di antara F1 dan F2, maka H0-nya diterima. Sedangkan jika R-nya lebih kecil F1 atau R-nya lebih besar F2, maka H0-nya ditolak. Kita lanjut B, di mana jika ukuran sampel lebih besar dari 20. Nah, di sini jika lebih besar, maka diubah dalam dua kategori sama halnya dengan tadi lebih kecil. Namun di sini ada perbedaannya, di mana pada tingkat signifikan digunakan tabel kurva Z atau tabel kurva normal. Di sini Z sama dengan R kurang mu per theta kali R. Begitupun rumus mu dan theta R. Teman-teman boleh melihat ketiga rumus yang akan digunakan dalam pengukuran sampel di mana N lebih besar dari 20. Oke guys, sekarang kita lanjut pada uji Kolmogorov-Smirnov. Sesuai pengertiannya, metode ini diperkenalkan oleh ahli matematik yang pada intinya pada pengujian ini kita melihat dua fungsi distributif, distribusi kumulatif, yaitu hipotesis fungsi distribusi kumulatif, dan fungsi kumulatif observasi. Tujuan pada metode ini ialah jika perbedaan ketua fungsi kumulatif tersebut kecil, maka hipotesa yang akan dibuat itu diterima. Asumsinya seperti ini. Data terdiri dari dua observasi yang saling bebas, di mana X1, X2 sampai Xn yang berasal dari distribusi Fx yang tidak Anda ketahui atau yang belum diketahui. Oke, kita lanjut pada tabel Kolmogorov. Jika dalam penyelesaian soalnya tentu ada terdapat tabel dan teman-teman bisa melihat di situ tentu XI itu sama dengan angka pada data, sedangkan Z-nya itu transformasi dari angka ke notasi pada distribusi normal. Oke, kita lanjut pada persyaratan di mana harus menggunakan metode Kolmogorov. Yakni syarat yang pertama adalah data berskala interval atau rasio, atau di mana datanya kuantitatif. Yang kedua, data tunggal atau belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi. Dan yang berikut adalah dapat untuk N besar maupun N kecil. Signifikannya melalui nilai mutlak
di mana frekuensi Fr dikurang Fs dibandingkan dengan nilai tabel Kolmogorov-Smirnov. Baik teman-teman, kita lanjut pada contoh soal ya. Di sini 12 orang diambil sebagai sampel secara random dalam suatu survei untuk mengetahui pendapatan per bulan di suatu kota. Data yang diperoleh ialah angka-angka sebagai berikut: 6.900, 7.200, 8.600, hingga 15.500. Pertanyaannya, dengan apakah kita menguji data yang diperoleh tersebut dengan menggunakan distribusi normal? Di situ sudah ada panduannya, di mana kita menggunakan uji distribusi normal. Dengan pertama kita membuat asumsi bahwa H0 sama dengan Fx, di mana Fx itu normal dan H0 tidak sama dengan F0. Dengan tingkat signifikannya adalah 0,05 dan N-nya sama dengan 12. N-nya 12 teman-teman pasti tahu ya didapat dari mana. Oke, kita lanjut. Langsung kita substitusikannya ke angka. Nah, sudah diketahui ternyata kita mendapat nilai mutlak dari Fr kurang Fs yakni 0,1954. Keputusan yang kita peroleh adalah di mana nilai dari tabel lebih kecil dari nilai tingkat signifikannya. Otomatis H0-nya diterima. Dengan kesimpulan bahwa dengan tingkat kepercayaan 95%, diperkirakan bahwa populasi data tersebut menyebar menghampiri sebaran normal. Oke teman-teman, sekian dulu penjelasan mengenai rantes dan metode Kolmogorov. Semoga bermanfaat ya. Berikut adalah tabel yang mungkin teman-teman gunakan sebagai panduan dalam mengerjakan metode-metode tersebut. Semoga tutorial ini bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih.